Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri Sinta Nurhayati dengan NIM 101200242 dan Rizky Saputra dengan NIM 101200231. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai konsep kewarganegaraan. Poin yang pertama, definisi kewarganegaraan dan warga negara. Pengertian kewarganegaraan secara umum adalah sesuatu hal yang berhubungan antara warga negara dengan negara. Sedangkan warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Selain itu, warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara. Poin kedua, asas kewarganegaraan. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam penerapan asas kewarganegaraan ini dikenal dengan dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Di antaranya sebagai berikut. Dari sisi kelahiran, pada umumnya penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Dari sisi perkawinan, asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Poin yang ketiga, unsur yang menentukan kewarganegaraan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, unsur darah keturunan, ius sanguinis. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Kedua, unsur daerah tempat kelahiran, ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Ketiga, unsur pewarganegaraan, naturalisasi. Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, orang dapat juga memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit banyak dapat berkelainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Poin yang keempat, problem status kewarganegaraan. Apatrid merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Sementara yang dimaksud dengan multipatrid adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan. Poin yang kelima, karakteristik warga negara yang demokratis. Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula.
Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain sebagai berikut. Rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional, adil, dan jujur. Poin yang keenam, memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahwa ada 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu karena kelahiran, karena pengangkatan atau adopsi resmi, karena dikabulkannya permohonan, karena pewarganegaraan, karena perkawinan, karena turut ayah dan ibu, dan karena pernyataan. Tentang kehilangan kewarganegaraan terjadi karena 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, renunciation adalah tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di 2 negara atau lebih. Kedua, termination adalah penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan negara lain. Ketiga, deprivation adalah pencabutan secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan, pelanggaran, atau terbukti tidak setia pada negara berdasar undang-undang. Poin ketujuh, hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia, yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan wajib membela tanah air, pasal 27, membela pertahanan dan keamanan negara, pasal 29, menghormati hak asasi orang lain, dan memahami pembatasan yang tertuang dalam peraturan, pasal 28, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.